warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Sintiawati Nurkamiden dan rekan saya Nurwinda Noge yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pada hari ini kami akan membahas isu tentang tipu tepo data Bansos. Baiklah, di sini kami telah menghadirkan 3 narasumber dari Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Anda, apa yang dapat diketahui dari laman cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia? Sebagai informasi, laman tersebut menampilkan nama seluruh penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di lingkup desa atau kelurahan sesuai pengaturan alamat dan nama yang diketikkan. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri apakah namanya sudah masuk sebagai calon penerima bantuan sosial atau tidak. Menurut Anda, apakah data DTKS tidak pernah diupdate sehingga tidak tepat sasaran? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan, melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga di lapangan sesuai aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Bagaimana setelah dipastikan nama dan usia sesuai tetapi tidak atau belum menerima bansos? Setelah dipastikan bahwa nama yang tertera adalah nama saudara namun merasa tidak atau belum menerima bansos, saudara dapat secara berjenjang menghubungi pendamping bansos, pengurus RT atau RW atau desa atau kelurahan setempat terlebih dahulu untuk klarifikasi informasi tersebut. Jika saudara belum menemukan informasi yang dimaksud, saudara dapat melakukan pengecekan langsung melalui bagian pelayanan atau sistem pelayanan rujukan terpadu atau SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai KTP saudara. Baik, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kami telah merangkumnya dalam editorial Tipu Tepo Data Bansos. Kewajiban negara ialah menghadirkan keadilan sosial bagi warganya untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Wujud nyata kehadiran negara antara lain memberikan bantuan sosial kepada warga miskin termasuk yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos juga bisa dipandang sebagai kebersamaan warga negara untuk memberi arti bagi sesama yang kurang mampu. Sebab dana bansos diambil dari APBN atau APBD. Salah satu sumber dana APBN dan APBD itu berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara. Agar bansos tepat manfaat dan tepat guna, penerimanya harus diseleksi secara ketat dari daerah sampai pusat. Seleksi yang ketat agar bansos tidak mengalir sampai jauh kemana-mana, termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Jangan biarkan hak-hak orang miskin dirampas ASN. Tepat sasaran maksudnya penerima bansos hanyalah mereka yang memenuhi kriteria perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Proses seleksi itu yang selama ini berlangsung asal-asalan karena mengandalkan data tipu tepok. Berbagai-bagai tipu muslihat dipakai menyiasati data. Akibatnya, penerima bansos ialah orang-orang dekat lurah atau kepala desa. ASN pun kecipratan bansos.
Lebih miris lagi, bansos menjadi ladang korupsi dan mereka yang berhak malah gigit jari. Data amburadul penerima bansos sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota sesuai Perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Tugas Kementerian Sosial sebatas menetapkan kriteria miskin serta melakukan verifikasi dan validasi data yang diterima dari daerah. Perbaikan data itulah yang kini menjadi fokus Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kemensos terus-menerus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Tidak hanya itu, Kemensos menggunakan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi itu, memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima bansos. Hasil geotagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut sungguh mencengangkan. Diketahui bahwa terdapat data 31.624 ASN ikut-ikutan menerima bansos. Di data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota kabupaten di 34 provinsi. Sudah saatnya pemerintah membenahi secara menyeluruh data orang-orang miskin yang layak menerima bansos. Pada saat bersamaan, ASN penerima bansos harus dijatuhi sanksi administrasi dan bila perlu dipidana. Hanya itu cara menghadirkan hukum berefek jera sekaligus menghentikan tipu tepok data bansos.